There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Rika Saputri, NPM 1901081038. Baik, di sini saya akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada soal yang telah diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dasar. Baik, di sini saya akan menguji regresi linear sederhana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ke variabel Q dulu. Untuk ini akan saya isi Y, dan yang kedua X. Untuk desimal saya ubah menjadi 1, karena nantinya angka di belakang koma hanya terdapat satu angka. Dan untuk label sama dengan name. Jika pada variabel view sudah terisi, kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel Y dan X, tinggal dimasukkan angkanya saja. Ini soalnya sudah saya copy, sudah saya tulis di sini, kemudian tinggal saya copy. Dimasukkan saja di sini. Nah, jika semua sudah terisi, kemudian ke Analyze, kemudian Regression, Linear. Kemudian variabel Y dimasukkan ke dependent, dan untuk X dimasukkan ke independent. Kemudian pilih OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kita lihat ke tabel ANOVA. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ialah 13,959 dengan tingkat signifikasi 0,002, yaitu kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, setelah kita tahu bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, muncullah pertanyaan seberapa kuat sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kemudian dapat nggak dipresentasikan. Nah, jadi bisa ya, untuk data ini, kita lihat ke arah. Nah, jadi kita lihat ke arah model summary. Nah, di sini. Jadi, dari tabel model summary, dapat menjelaskan nilai korelasi yaitu R besar sebesar 0,720. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,518 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 0,518. Yang selanjutnya saya akan menguji normalitas. Jadi langsung saja ke Analyze, kemudian Regression, Linear. Sama seperti tadi, yang Y dimasukkan ke dependent dan X dimasukkan ke independent. Kemudian Save, kemudian checklist di unstandardized residual. Jika sudah, kemudian Continue, kemudian pilih OK. Nah, jadi muncul seperti ini ya, namun yang digunakan bukan ini. Yang digunakan ini. Kemudian pilih Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog, one sample KS. Nah, yang kita gunakan yaitu unstandardized residual. Jadi, unstandardized residual ini dipindahkan ke test variable list. Nah, jika sudah,
Yang test distribution ini, yang normal di checklist, kemudian oke. Nah, jadi muncul tabel seperti ini. Dan yang kita lihat di unstandardized residual yang baris terakhir ini, yang sigma. Nah, di sini sigmanya yaitu 0,200. Jadi berdasarkan uji normalitas dapat diketahui nilai signifikasi 0,200 yaitu lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Baik, yang selanjutnya saya akan menguji homogenitas. Untuk name yang pertama akan saya isi hasil. Dan untuk yang kedua, saya isi kelompok. Kemudian untuk desimal, saya isi 1. Dan untuk label saya isi hasil penelitian. Hasil penelitian. Dan untuk yang kedua, saya isi kelompok hasil. Kelompok hasil. Dan untuk value-nya, yang kelompok ini akan saya ubah. Untuk value, saya isi 1. Dan untuk label, ini sesuai dengan soal ya. Yaitu personal consumption expenditure. Personal consumption kemudian pilih add, lalu oke. Setelah itu ke data view. Nah, di hasil kita masukkan variabel Y terlebih dahulu. Jadi cara pengerjaannya berbeda dengan mencari normalitasnya. Masukin di sini. Karena tadi nilai yang muncul kelompoknya itu 1, maka diisi 1. Untuk variabelnya yang kelompok saya ganti 0 karena di sini nilainya hanya 1 angka. Kemudian masukkan yang variabel X. Dimasukkan di bawahnya Y ya. Dan untuk kelompoknya diisi 2. Nah, jika sudah, kemudian ke analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, untuk hasil penelitian, kita pindahkan ke dependent list, dan untuk kelompok hasil ke faktor. Kemudian option, kemudian checklist yang di homogeneity of variance test. Kemudian ke continue, lalu oke. Nah, jadi akan muncul tabel ini ya, yang kita lihat di test of homogeneity of variance. Jadi kita lihat sigmanya, kemudian dilihat yang baris terakhir ini. Nah, di sini sigmanya 0,102. Nah, jadi berdasarkan uji homogenitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka distribusi data merupakan distribusi data homogen. Yang selanjutnya yaitu ke soal yang kedua. Untuk name yang pertama saya isi motivasi. Dan untuk yang kedua prestasi. Yang ketiga IQ. Kemudian yang keempat tingkat pendidikan orang tua.
Kemudian untuk desimalnya saya ubah menjadi 0. Karena dia hanya ada satu angka. Kemudian untuk label sama ya seperti di name, yaitu motivasi, prestasi, IQ, tingkat pendidikan orang tua, nah, jika sudah, kita ke data view, tinggal dimasukkan aja angkanya. Yang sebelumnya sudah saya tulis di sini, tinggal di copy. Kemudian masukkan di sini. Nah, di sini saya akan menguji normalitas. Jadi caranya seperti tadi. Kita ke Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk motivasi dimasukkan ke Dependent. Untuk prestasi, IQ, dan tingkat pendidikan dimasukkan ke Independent. Setelah itu, pilih Save. Kemudian checklist di Unstandardized Residual. Kemudian Continue. Oke. Nah, sama seperti tadi muncul seperti ini, tetapi yang digunakan bukan ini ya. Kita ke Analyze. Kemudian kita ke Non-Parametric Test. Kemudian mediasi dialog. One sample KS. Kemudian yang kita masukkan sama seperti tadi unstandardized residual, kita pindahkan ke test variable list. Kemudian di test distribution, ini normalnya di checklist. Nah, di sini sudah terlihat tabelnya. Nah, yang kita lihat yaitu di unstandardized residual yang di sigma. Jadi yang paling terakhir ini. Nah, sigmanya yaitu 0,200. Jadi, berdasarkan uji normalitas data ini, diketahui nilai signifikasi 0,200, yaitu lebih dari 0,05, maka distribusi tersebut yaitu distribusi normal. Untuk yang selanjutnya, saya akan menguji homogenitas. Untuk yang pertama, saya isi uji penelitian siswa. Dan yang kedua akan saya isi kelompok. Untuk desimalnya, sama seperti tadi, saya ubah menjadi 0. Untuk label, saya isi menjadi hasil uji penelitian siswa. Dan untuk kelompok akan saya ubah menjadi kelompok hasil. Nah, jika sudah, kita ke data view. Nah, untuk uji penelitian siswa, yang pertama kita masukkan yaitu variabel motivasi. Kita masukkan di sini. Untuk kelompok, maaf, tadi value-nya belum diubah. Jadi untuk kelompok value-nya diubah ya, dan untuk uji penelitian itu tetap. Value-nya kita tulis menjadi 1, dan labelnya di sini akan saya tulis kelompok hasil. Kemudian add, kemudian oke. Nah, kembali lagi ke data view, dan di kelompok ini kita tulis 1 karena tadi nilainya 1 ya. Setelah itu kita masukkan yang variabel prestasi.
Nah, kita masukkan di bawahnya. Untuk kelompok diisi 2. Nah, yang selanjutnya sama. Kita masukkan IQ. Kemudian diisi 3. Nah, yang terakhir, kita masukkan yang tingkat pendidikan orang tua. Diisi 4. Nah, jika sudah, sama seperti tadi untuk mencari homogenitas, kita ke analyze, kemudian ke component, selanjutnya one way ANOVA. Untuk hasil uji penelitian, kita masukkan ke dependent list, dan kelompok hasil dimasukkan ke faktor. Kemudian pilih option, lalu checklist di homogeneity of variant test. Kemudian continue, lalu OK. Nah, ini udah muncul ya. Di sini, test of homogeneity of variance, kita lihat yang di sigmanya. Yang baris terakhir, yaitu nilainya 0,000. Jadi, berdasarkan uji homogenitas, dapat diketahui nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.